Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika video ini muncul di berandamu hari ini, percayalah, ini adalah petunjuk dari Allah. Ini bukan kebetulan. Tidak ada satupun peristiwa yang hadir tanpa izinnya. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah karena Allah masih menolehkan perhatiannya kepadamu, masih membimbing langkahmu, dan masih membukakan hatimu untuk mendengar pesan yang mungkin selama ini kau abaikan, atau bahkan kau pendam dalam diam yang panjang. Saudaraku, barangkali akhir-akhir ini hidup terasa berat. Hati sering terasa lelah tanpa sebab yang jelas. Kau tertawa di hadapan orang lain, tetapi menangis sendirian ketika malam datang. Kau tampak kuat, namun di dalam dirimu ada bagian yang terasa rapuh, seolah-olah cahaya yang dulu menyala kini redup tertutup kabut. Jika itu yang sedang kau rasakan, ketahuilah, Allah tidak pernah salah memilih siapa yang Dia panggil untuk mendengarkan pesan ini. Allah Maha mengetahui isi dadamu, bahkan sebelum air matamu jatuh. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecil kecintaan kita semua untuk mendapat syafaat beliau kelak di akhirat. Dan jika hatimu sedang penuh harap, penuh doa, atau penuh hajat yang belum terucap, silakan tuliskan pula. Biarlah kita saling mengaminkan bersama-sama, karena doa yang dipanjatkan oleh banyak hati yang tulus, insya Allah lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada kalanya Allah tidak langsung mengubah keadaan kita, tetapi terlebih dahulu mengubah cara kita memandang kehidupan. Ada masa ketika Allah membiarkan kita merasa sendirian, bukan karena Dia jauh, melainkan karena Dia ingin kita kembali benar-benar bersandar hanya kepadanya. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan datang ketika hidup dipenuhi oleh manusia lain, oleh pujian, oleh pengakuan, oleh cinta yang tampak di permukaan. Padahal, ketenangan sejati seringkali justru lahir ketika Allah membersihkan satu persatu ketergantungan kita pada selainnya. Pernahkah kau merasa, banyak orang datang dan pergi dalam hidupmu, namun tidak satupun benar-benar memahami siapa dirimu? Mereka tertarik pada senyummu, pada caramu berbicara, pada energi yang tanpa sadar kau pancarkan. Mereka merasa nyaman berada di dekatmu, seolah-olah ada keteduhan yang mengalir dari kehadiranmu. Namun anehnya, semakin banyak yang mendekat, semakin sering pula hatimu merasa kosong. Seakan-akan tidak ada satupun yang benar-benar mampu menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Itulah kenyataan yang sering dialami oleh jiwa-jiwa yang Allah jaga. Tidak semua orang diciptakan untuk bisa ditembus oleh siapa saja. Ada jiwa yang memang Allah lapisi dengan penjagaan khusus, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk dilindungi. Energinya bisa dirasakan oleh banyak orang, namun inti cahayanya hanya akan terbuka kepada mereka yang Allah izinkan. Dan seringkali, orang yang diizinkan itu bukan yang paling ramai, bukan yang paling lantang mengaku peduli, melainkan yang paling tulus menjaga adab dan niat. Saudaraku, jika selama ini kau merasa sering disalahpahami, sering dianggap dingin padahal hatimu penuh kasih, sering dianggap menjauh padahal kau hanya sedang menjaga diri, ketahuilah, itu bukan kelemahan. Itu adalah cara Allah melindungimu dari orang-orang yang hanya ingin mengambil manfaat, tetapi tidak siap memikul tanggung jawab untuk menjaga jiwamu. Tidak semua yang menyentuh energimu layak mengetahui luka-lukamu. Tidak semua yang tertarik pada cahayamu pantas berada di pusat hidupmu. Ada pelajaran yang pahit, tetapi sangat berharga, yaitu memahami bahwa tidak semua kedekatan membawa ketenangan, dan tidak semua jarak membawa kesepian. Kadang Allah menjauhkanmu dari banyak manusia agar engkau tidak kehilangan dirimu sendiri. Kadang Allah membuatmu merasa berbeda agar engkau tidak larut dalam arus yang salah. Dan kadang, Allah membuatmu menangis dalam sujud yang panjang, hanya agar engkau kembali menyadari bahwa satu-satunya tempat pulang yang sejati hanyalah kepadanya. Mungkin hari ini kau lelah menunggu. Lelah berharap. Lelah percaya. Setiap kali kau membuka hati, kau harus kembali belajar menutupnya karena kecewa. Setiap kali kau mencoba jujur, dunia seolah-olah tidak siap menerima ketulusanmu. Namun jangan biarkan luka itu mengubahmu menjadi seseorang yang asing bagi nurani sendiri. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu kehilangan kepekaan. Karena jiwa yang Allah jaga memang sering diuji dengan kesendirian, agar ia tidak salah menitipkan cahayanya. Saudaraku, Allah tidak pernah lalai. Dia melihat setiap air mata yang jatuh tanpa saksi. Dia mendengar setiap doa yang hanya terucap di dalam hati. Dan Dia tahu, betapa seringnya kau memilih diam agar tidak menyakiti orang lain, meski dirimu sendiri terluka. Ketahuilah, semua itu tidak sia-sia. Ada waktunya nanti, Allah pertemukan engkau dengan keadaan, dengan peristiwa, atau dengan seseorang yang tidak hanya mampu menyentuh energimu,
tetapi juga menghormati inti cahaya yang ada dalam dirimu. Namun sebelum sampai ke sana, Allah ingin engkau memahami satu hal penting. Bahwa cahaya sejati dalam dirimu bukan berasal dari manusia, bukan pula dari pengakuan dunia, melainkan dari hubunganmu dengan Allah. Semakin dekat engkau kepadanya, semakin terang cahaya itu, meski tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Dan justru karena itulah, banyak yang merasa tertarik, meski mereka sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya mereka cari darimu. Saudaraku yang mulia, jangan berkecil hati jika hari ini engkau merasa sendirian. Kesendirian bukan tanda bahwa engkau ditinggalkan. Kadang itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan ruang di sekelilingmu, agar ketika yang benar-benar ditakdirkan datang, ia menemukan tempat yang layak, tenang, dan tidak penuh oleh bayang-bayang masa lalu. Allah Maha Adil. Dia tidak akan membiarkan kesabaranmu berlalu tanpa balasan, meski balasan itu datang dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan. Di titik ini, marilah kita sejenak menundukkan hati. Mari kita akui bahwa kita sering lelah, sering ragu, dan sering takut. Namun di saat yang sama, mari kita tanamkan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Jika Dia menunda, itu karena Dia tahu kita belum siap. Jika Dia menguji, itu karena Dia tahu kita mampu bertahan. Dan jika Dia menjaga, itu karena kita berharga di hadapannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mendoakan kalian semua yang sedang mendengarkan dengan hati terbuka. Semoga Allah menghapus lelah yang tidak mampu kalian ceritakan. Semoga Allah menyembuhkan luka yang tidak sempat kalian jelaskan. Semoga Allah mengganti air mata kalian dengan ketenangan yang perlahan, tetapi menetap. Dan semoga Allah mempertemukan kalian dengan takdir yang tidak hanya indah di awal, tetapi juga aman hingga akhir. Jika hatimu sudah sampai di titik ini, itu artinya engkau siap untuk memahami lebih dalam tentang makna energi, penjagaan jiwa, dan cahaya yang Allah titipkan dalam dirimu. Insya Allah, setelah pembuka ini, kita akan masuk dan membahas 6 pembahasan penting yang akan membantu kita melihat semuanya dengan lebih jernih, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan hati yang lapang dan niat yang lurus, agar setiap kata yang kita dengar menjadi pengingat, bukan sekadar hiburan. Wallahualam. 1. Banyak orang mampu menyentuh energi MU, tapi tidak semua diberi akses ke kedalaman jiwamu. Tidak semua orang yang hadir dalam hidupmu datang dengan niat untuk memahami. Banyak dari mereka hanya mampu merasakan energi yang terpancar dari luar dirimu. Mereka merasa nyaman berada di dekatmu, merasa tenang saat berbincang, bahkan merasa hidupnya lebih ringan hanya dengan kehadiranmu. Namun, itu semua baru sebatas permukaan. Mereka tidak benar-benar menyentuh siapa dirimu yang sesungguhnya. Allah menciptakan setiap jiwa dengan lapisan-lapisan. Ada lapisan luar yang mudah terlihat, berupa sikap, tutur kata, dan kepribadian yang tampak. Lalu ada lapisan tengah, tempat emosi dan pengalaman hidup bersemayam. Dan paling dalam, ada inti jiwa, tempat cahaya ilahi disimpan, tempat luka terdalam dan doa paling sunyi berdiam. Tidak semua orang layak memasuki ruang itu. Jika engkau merasa banyak orang datang, tetapi hanya sedikit yang bertahan, itu bukan karena engkau sulit dicintai. Itu karena Allah menjaga inti jiwamu. Banyak yang tertarik pada manfaat yang mereka rasakan darimu, tetapi tidak siap memikul tanggung jawab untuk menjaga hatimu. Maka Allah menahan mereka di batas tertentu. Mereka hanya mampu menyentuh energimu, tetapi tidak pernah benar-benar memahami kedalaman jiwamu. 2. Ketertarikan banyak orang bukan tanda semua layak mendekat. Ada kesalahpahaman besar dalam hidup, yaitu mengira bahwa banyaknya orang yang mendekat adalah tanda keberhasilan hubungan. Padahal dalam pandangan Allah, kualitas selalu lebih utama daripada kuantitas. Banyak orang mendekat bukan karena mereka tulus, melainkan karena mereka merasakan sesuatu yang mereka butuhkan darimu. Bisa berupa ketenangan, bisa berupa perhatian, bisa pula berupa validasi. Jiwa yang Allah beri cahaya memang sering menjadi tempat singgah. Namun singgah bukan berarti menetap. Tidak semua yang datang berniat menjaga. Sebagian hanya ingin mengambil lalu pergi. Disinilah kebijaksanaan diperlukan. Allah mengajarkanmu untuk tidak membuka seluruh pintu hanya karena seseorang tampak ramah di awal. Jika selama ini engkau sering merasa lelah setelah terlalu dekat dengan orang lain, itu adalah tanda bahwa energimu terkuras oleh mereka yang tidak selaras. Allah memberi sinyal melalui rasa tidak nyaman, melalui kegelisahan yang muncul tanpa sebab. Itu bukan kebencian, melainkan perlindungan. Allah sedang berkata, tidak semua yang datang harus kau izinkan masuk lebih jauh. 3. Inti cahaya jiwamu dijaga langsung oleh Allah. Inti cahaya dalam dirimu bukan sesuatu yang biasa.
Ia terbentuk dari iman, dari kesabaran, dari luka yang kau bawa dengan diam, dari doa-doa yang kau panjatkan dalam sepertiga malam. Cahaya itu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga. Maka Allah sendiri yang turun tangan melindunginya. Seringkali engkau bertanya, mengapa hubungan-hubungan penting dalam hidupmu terasa selalu diuji atau bahkan gagal? Mengapa orang-orang yang tampak cocok justru pergi? Jawabannya bukan karena engkau kurang, melainkan karena Allah melihat sesuatu yang tidak kau lihat. Ada jiwa yang jika dibiarkan masuk terlalu dalam, justru akan merusak cahayamu. Allah Maha mengetahui siapa yang pantas dan siapa yang hanya akan menjadi pelajaran. Maka ketika Allah menjauhkan seseorang, itu bukan hukuman. Itu adalah penjagaan. Cahaya yang Allah titipkan dalam dirimu tidak boleh padam hanya karena engkau salah memilih siapa yang kau izinkan menyentuh inti jiwamu. 4. Kesendirian adalah proses penyaringan ilahi. Kesendirian yang engkau rasakan bukan kebetulan. Itu adalah fase. Allah sengaja mengosongkan sekelilingmu agar engkau belajar membedakan antara yang tulus dan yang hanya datang karena kebutuhan. Dalam sepi, topeng-topeng akan jatuh. Dalam sepi, engkau akan melihat siapa yang benar-benar peduli meski tanpa keuntungan. Banyak jiwa kuat ditempa dalam kesendirian. Bukan untuk menjadikan mereka dingin, tetapi untuk menjadikan mereka bijak. Allah ingin engkau mengenal dirimu sendiri sebelum mengenal orang lain terlalu dalam. Allah ingin engkau berdamai dengan dirimu, agar kelak engkau tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Jika hari ini engkau merasa sendirian, jangan tergesa-gesa mengisinya dengan siapa saja. Biarkan Allah menyelesaikan prosesnya. Karena apa yang datang setelah kesendirian yang disadari biasanya bukan sekadar hubungan, melainkan amanah. 5. Satu jiwa yang tepat lebih bernilai daripada 1000 yang salah. Dalam hidup ini, engkau tidak membutuhkan banyak orang untuk bahagia. Engkau hanya membutuhkan satu jiwa yang selaras, yang tidak hanya mengagumi cahayamu, tetapi juga menghormati batasanmu. Satu jiwa yang tidak memaksamu berubah demi kenyamanan mereka, tetapi justru membantumu mendekat kepada Allah. Allah tidak menciptakan inti cahaya dalam dirimu untuk diserahkan kepada sembarang orang. Ia hanya boleh disentuh oleh mereka yang datang dengan adab, dengan kesabaran, dan dengan niat yang lurus. Satu jiwa yang tepat akan membuatmu merasa tenang, bukan cemas. Merasa aman, bukan takut kehilangan. Ketika jiwa yang tepat itu hadir, engkau tidak perlu berpura-pura. Tidak perlu menjelaskan dirimu terlalu panjang. Semuanya terasa mengalir. Itulah tanda bahwa Allah sendiri yang mempertemukan, bukan sekadar perasaan sesaat. 6. Semua ini adalah bagian dari takdir yang sedang dibentuk. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini bukanlah akhir cerita. Ini adalah proses pembentukan. Allah sedang membangun pondasi jiwamu agar kuat menopang apa yang akan Dia titipkan nanti. Jika sekarang terasa berat, itu karena apa yang akan datang bukan hal yang ringan. Allah tidak pernah terburu-buru. Dia menunggu saat terbaik, ketika hatimu cukup kuat, cukup bijak, dan cukup bersih dari ketergantungan yang salah. Maka bersabarlah. Jangan iri pada perjalanan orang lain. Jangan merasa tertinggal. Setiap jiwa memiliki waktunya masing-masing. Percayalah, ketika waktunya tiba, engkau akan memahami mengapa semua yang tidak sejalan harus pergi. Mengapa hanya sedikit yang bertahan. Dan mengapa dari sekian banyak yang menyentuh energimu, hanya satu yang akhirnya diizinkan menembus inti cahaya jiwamu. Semoga Allah menjaga hati kita semua, menguatkan jiwa kita, dan mempertemukan kita dengan takdir yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Amin. Dari seluruh pembahasan ini, kita belajar bahwa tidak semua yang mendekat membawa kebaikan, dan tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Banyak orang mampu merasakan energi yang terpancar dari diri kita, tetapi hanya sedikit yang Allah izinkan untuk menyentuh inti cahaya jiwa kita. Semua pertemuan, jarak, kesendirian, dan ujian yang kita alami sejatinya adalah bentuk penjagaan Allah agar cahaya dalam diri kita tidak salah tempat dan tidak padam oleh orang yang keliru. Ketika Allah menunda, menjauhkan, atau menyaring manusia di sekitar kita, itu bukan hukuman, melainkan kasih sayang. Semua ini adalah proses agar kita semakin kuat, semakin bijak, dan semakin dekat kepada Allah, hingga pada waktu terbaiknya, Dia mempertemukan kita dengan takdir yang paling selaras dan paling aman bagi jiwa. Jika video ini mengetuk hatimu, jangan abaikan. Bisa jadi ini adalah cara Allah menenangkanmu, menguatkanmu, dan mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Teruslah menjaga niat, menjaga hati, dan menjaga cahaya yang Allah titipkan dalam dirimu.
Jangan lelah menjadi baik meski sering disalahpahami, karena Allah melihat setiap ketulusan yang tidak dihargai manusia. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir di channel Jiwa Terpancar. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, serta tuliskan doa dan hajat terbaikmu agar bisa kita aminkan bersama. Jika konten ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar cahaya kebaikan ini terus terpancar dan menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang mencari ketenangan. Semoga Allah menjaga langkah kita semua, menenangkan hati kita, dan menguatkan jiwa-jiwa yang sedang lelah. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.